ヤマジーの霊圧が精霊帝中にこだましてる。Oke, balik lagi sama Ryonime. Hari ini mari kita bahas salah satu karakter yang katanya paling OP di Gothic 13. Tidak lain dan tidak bukan, ya betul sekali. Dia adalah om-om botak pendiri dari Gothic 13 dan pendiri Akademik Shinigami. Namanya Genjutsu Yamamoto Shigekuni. Katanya dia tuh diagung-agungkan karena bankainya adalah bangkai terkuat di Soul Society. Apakah benar begitu? Oke, mari kita bahas. Tapi sebelumnya mohon maaf, Mimin udah capek bikin skrip yang gak jelas. Jadi Mimin berusaha sekuat tenaga buat bikin skrip ini biar bisa dibandingin. Kalian lebih suka pembawaan yang mana? Konten sebelumnya atau konten yang ini? Oke, mari kita lanjut. Genjutsu Yamamoto Shigekuni atau lebih banyak dikenal dengan Ejisai. Ketika Mimin nyari tahu asal-usul tentang Ejisai ini, ternyata nggak ada tuh satupun yang membahas tentang awal mula kelahirannya dan bagaimana masa lalunya selagi dia masih kecil. Tiba-tiba aja Ejisai ini diceritakan ketika 2100 tahun yang lalu, ketika dia mulai mendirikan Gothic 13, sekaligus jadi pemimpin dari organisasi tersebut. Ejisai membentuk organisasi tersebut untuk menyeimbangkan dunia manusia, Soul Society, dan Hekumundo. Orang pertama yang Ejisai cari ketika mendirikan organisasi tersebut yaitu Retsuo Nohana, seorang kriminal sekaligus ahli pedang yang handal jika masalah pertarungan. Untuk seorang perempuan, Unohana terbilang sangat mengerikan karena menyandang gelar Kenpachi atau Shinigami terkuat. Setelah berjalan beberapa waktu, Yamamoto atau Ejisai mulai mendapatkan orang-orang yang dia butuhkan buat nyimbangin dunia manusia, Soul Society, dan Hekumundo. Mereka dikenal dengan Gothic 13, generasi pertama yang katanya sangat-sangat kuat dan tak terkalahkan pada masa itu. Ya mungkin aja pada masa itu belum ada Aizen. Generasi pertama dicap sebagai generasi terkuat karena mereka tak mengenal kata kalah. Mereka selalu berjuang dengan kekuatan sepenuhnya. Bahkan dikatakan bahwa mereka berhasil menyeimbangkan ketiga dunia tersebut. Walaupun ada sedikit masalah sama bapak-bapak berkumis. Tidak lain dan tidak bukan, ya betul sekali, dia adalah Yuhafa, pemimpin dari semua Quincy. Gothic 13 harus berhadapan langsung dengan pasukan Quincy yang begitu banyak dan begitu besar yang dipimpin oleh Yuhafa itu sendiri. Tanpa mengeluh atau banyak alasan, Gothic 13 langsung saja mengalahkan mereka semua. Dengan hanya 13 anggota, mereka berhasil mengalahkan ribuan pasukan Yuhafa. Anehnya, kenapa bisa ya? Apa stamina mereka benar-benar sekuat itu? Kayaknya mereka rajin banget konsumsi ginseng buat nambah-nambah daya tahan mereka. Pokoknya mereka nggak nyisain satupun anggota Yuhafa di peperangan tersebut. Yuhafa berhasil dikalahkan oleh Yamamoto. Sayangnya kekalahan Yuhafa tidak benar-benar kalah. Yuhafa malah menghilang dan terlempar ke dimensi yang berbeda karena kekuatan salah satu anggota yang masih bertahan. Sehabis itu, dunia berjalan dengan begitu lancar dan damai. Yamamoto akhirnya menjadi ketua di Gothic 13. Anehnya, para anggota Gothic 13 generasi pertama hilang entah kemana dan diganti oleh anggota-anggota baru yang lebih santuy tentunya. Sehabis perang itu, Yamamoto mulai melemah karena usianya yang sudah tua. Tapi kalau dipikir-pikir, Retsuo Nohana aja masih kelihatan muda. Tapi kok Yamamoto ini malah kelihatan tua ya? Kenapa Unohana nggak ngajarin Yamamoto rahasia agar terlihat tetap muda? Karena kalau dilihat dia, kayaknya umurnya nggak beda jauh banget. Padahal mereka berdua sama-sama Gothic dari generasi pertama. Ketika Yamamoto menyadari bahwa semakin hari dia semakin tua, Yamamoto akhirnya menjadi agak lembut karena banyak dikasih perhatian sama anak-anak muda di Gothic 13. Alhasil, waktu Yuhafa balik lagi buat silaturahmi sama Yamamoto, Yamamoto malah kecapean duluan dan akhirnya tumbang karena nggak tahu mana Yuhafa yang asli dan yang palsu. Makanya gampang banget dikalahin. Tapi menurut pandangan Mimin enggak juga sih. Yamamoto ini bener-bener kuat cuy. Bankainya aja bisa bikin Soul Society kering. Saking panasnya aura dari bankainya. Apalagi sentuhan dari Zanpakutonya. Sejauh ini Mimin baru lihat satu sentuhan lembut dari Zanpakuto mampu menghancurkan area dengan begitu luas. Kalian pasti penasaran apa sih kekuatan dari Ejisai atau Yamamoto ini? Oke, mari kita serius dulu dan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ahli Hakuda atau pertarungan tangan kosong. Walaupun tubuhnya sudah terlihat sangat tua, Yamamoto adalah salah satu ahli pertarung tangan kosong. Dia dapat mengandalkan kekuatan fisiknya dengan teknik tangan kosong untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Di balik tampilan yang tidak meyakinkan, di dalam dirinya tersimpan kekuatan yang begitu besar dan sangat kuat. Yang kedua, penguasaan Zanjutsu. Sudah tidak diragukan lagi jika Komandan Yamamoto memiliki keahlian dalam seni berpedang. Dia menjadi
salah satu pengguna pedang terbaik dalam GOT 13. Bukan tanpa alasan, pengalaman yang didapatkan dan pelatihan yang keras membuatnya menjadi salah satu pengguna pedang terbaik. Yang ketiga, ahli Kido atau mantra. Sebagai salah satu Shinigami tertua dan terkuat, Yamamoto adalah ahli Kido yang luar biasa. Bahkan tanpa mantra, ia mampu menggunakan Kido dengan sangat efisien. Mungkin karena keselarasan jiwanya dengan teknik-teknik yang telah dia pelajari yang mampu membuatnya mengeluarkan Kido tanpa harus merapalkan mantranya. Yang keempat, Reatsu atau tekanan aura yang luar biasa. Reatsu Yamamoto sangat luar biasa, cukup untuk melumpuhkan Shinigami kelas bawah hanya dengan kehadirannya. Bahkan Shinigami kelas kapten pun merasa kesulitan beradaptasi karena Reatsu yang terpancar dari Yamamoto begitu besar. Yang kelima, Zanpakuto Ryujin Jaka. Zanpakuto milik kapten GOT 13 Yamamoto yang memiliki kekuatan dahsyat berelemen api. Zanpakuto ini memiliki dua bentuk. Bentuk pertama, tongkat kayu tua yang sering diperlihatkan ketika Yamamoto mengumpulkan seluruh kapten di PC GOT 13. Dalam bentuk ini, Yamamoto sengaja memanipulasi bentuk Zanpakutonya untuk menyembunyikan kekuatannya. Dalam bentuk kedua, Zanpakutonya berbentuk seperti katana dengan sarung pedang berwarna coklat tua dan gagang pedang berwarna ungu gelap. Yang keenam, Shikai atau pelepasan kekuatan pertama. Ketika Yamamoto melepaskan kekuatan Zanpakutonya, Ryujin Jaka akan mengeluarkan api yang sangat besar yang dapat membakar apa saja yang ada di sekitarnya. Kekuatan ini adalah kekuatan alami dari Zanpakuto itu sendiri tanpa sedikit pun dimodifikasi. Dikatakan bahwa api yang keluar saat Kapten Yamamoto melepaskan Shikainya memiliki reatsu yang begitu besar. Yang ketujuh, Bankai atau pelepasan terakhir, Zanka no Tachi. Kekuatan dari Bankai Zanpakuto Ryujin Jaka. Saat dilepaskan, Ryujin Jaka menyerap seluruh api yang ada di Soul Society. Bankainya ini salah satu bankai paling berbahaya karena mampu mempengaruhi seluruh Soul Society menjadi gersang dan panas. Bankainya ini memiliki radius yang sangat luas. Selain itu, bankainya ini dapat mempengaruhi semua orang yang memiliki dasar kekuatan es atau air menjadi lemah. Saking panasnya, teman ataupun lawan yang memiliki kekuatan tersebut akan tak berdaya karena suhu yang dihasilkan dari bankai tersebut dapat menguapkan kekuatan es dan air. Dan saat menggunakan mode ini, Zanpakuto milik Komandan Yamamoto akan berubah bentuk menjadi seperti katana yang usang seperti kayu yang telah terbakar. Walaupun terlihat begitu rapuh, Zanpakuto ini sebenarnya begitu padat dan keras. Satu sentuhannya saja dapat menimbulkan kerusakan yang begitu besar. Tak sampai di situ, Bankai Zanpakuto ini memiliki 4 bentuk yang masing-masing dinamai sesuai dengan arah mata angin. Bentuk tersebut, Zanka no Tachi Timur, dinamai Kyokujitsujin. Semua api dari Ryujin Jaka dikonsentrasikan ke ujung pedangnya, menghasilkan panas yang cukup untuk memotong apa saja. Zanka no Tachi Barat, dinamai Zanjitsu Gokui, menciptakan perisai api yang mengelilingi tubuh Yamamoto dengan suhu yang bahkan lebih panas dari matahari, membuatnya hampir tak dapat disentuh karena apinya dapat menghanguskan apa saja sebelum dapat menyentuh tubuhnya. Bahkan tanah yang dipijaknya dapat meleleh karena suhu yang dikeluarkan begitu panas. Yang ketiga, Zanka no Tachi Selatan, bernama Kaka Jumanokushi, memanggil pasukan tengkorak dari mereka yang telah terbakar habis oleh Ryujin Jaka. Pasukan ini dapat digunakan untuk menyerang lawan, menghentikan serangan lawan, atau membatasi pergerakan lawan. Kekuatan ini sangat berguna untuk mengulur waktu atau membuat musuh kehabisan energi terlebih dahulu sebelum mampu menyentuh Yamamoto. Yang keempat, Zanka no Tachi Utara, Tenchin Kaijin, serangan tunggal yang mampu menghancurkan musuh hanya dengan satu ayunan. Satu ayunan saja dapat membuat area sekitarnya hancur karena begitu besarnya kekuatan yang ada di dalam Zanpakuto miliknya. Nah, menurut Mimin sendiri, kekuatan Genryusa Yamamoto Shigekuni ini sangat begitu luar biasa. Bahkan baru kali ini ada Zanpakuto yang memiliki 4 bentuk dalam bankainya. Karena sejauh yang Mimin tahu, satu bankai hanya memiliki satu kekuatan saja atau satu bentuk. Menurut pandangan Mimin sendiri, jika dibandingkan dengan semua kapten divisi ke-13 generasi baru, bankai milik Yamamoto ini adalah bankai terkuat. Tapi kalau dibandingin sama Aizen, tentu Aizen sih. Soalnya tanpa bankai aja udah bisa ngacak-ngacak para Shinigami. Apalagi kalau dibandingin sama Zaraki dengan mode bankai.
Sayangnya di akhir pertempuran melawan Yuhava, Komandan Yamamoto harus kalah. Kalian pasti banyak bertanya-tanya, katanya yang terkuat tapi kok kalah, katanya yang terkuat kok ketipu, katanya yang terkuat tapi kok all-in duluan. Oke, menurut pandangan Mimin sendiri, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kekalahan Komandan Yamamoto. Faktor-faktor tersebut yaitu faktor pertama, sejak Gotei ke-13 generasi pertama digantikan dengan generasi baru, Komandan Yamamoto lebih berfokus untuk melindungi Soul Society dengan kedamaian daripada pertempuran, menjadikan kekuatannya sedikit memudar. Yang kedua, usia yang sudah sangat tua. Walaupun punya gelar Shinigami terkuat, tetap aja kalau fisiknya udah gak mampu untuk menyeimbangkan dengan pertempuran yang sangat panjang, dapat mempengaruhi kekuatannya. Bisa dilihat Komandan Yamamoto jarang sekali bergerak saat melawan Yuhava karena meminimalisir kekuatan yang dikeluarkan saat mengeluarkan serangan. Yang ketiga, faktor musuh. Musuh yang dilawannya tidak hanya memiliki kekuatan dengan perubahan fisiknya saja, tapi dapat meniru Reishi bahkan kekuatan yang dimiliki lawannya. Yuhava mengandalkan salah satu anggotanya untuk menghabisi energi Yamamoto terlebih dahulu sebelum dia benar-benar akan melawannya. Yang keempat, faktor masa lalu. Bisa dilihat pada pertemuan Komandan Yamamoto dengan Yuhava, Komandan Yamamoto tak tanggung-tanggung untuk melawan Yuhava karena di masa lalu Komandan Yamamoto dan Yuhava memiliki perbedaan tujuan yang begitu besar. Kehancuran yang diinginkan Yuhava sangat ditantang oleh Yamamoto. Karena itulah pertemuan mereka membuat Yamamoto ingin benar-benar mengalahkan Yuhava agar pertempuran tersebut dapat dengan cepat berakhir. Tak hanya itu, Komandan Yamamoto ingin menebus kesalahan dulu yang dia perbuat karena telah membiarkan Yuhava lolos dalam pertempuran. Komandan Yamamoto juga terlalu fokus terhadap Yuhava dan tak mengetahui kekuatan setiap anggota Quincy yang terjun ke dalam pertempuran. Ya mungkin itulah beberapa pembahasan mengenai Komandan Gotei 13 Yamamoto Shigekuni. Kalau menurut kalian bagaimana? Jika ada yang ingin menambahkan silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa, apakah kalian suka pembawaan yang seperti ini atau pembawaan seperti konten sebelumnya? Tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih.